Shalom dan salam sehat buat kita semua. Nama saya Cynthia Tanada Manik. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya grup D semester 6 Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 200101161. Di sini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah Teologi Alkitab yang diampu oleh Bapak Baginda Sitompul MPDK. Saksikan video saya. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membahas teologi Alkitab dan teologi homiletik dan hubungan teologi Alkitab dan teologi homiletik. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mengetahui hubungan teologi Alkitab dan teologi homiletik ini, kita akan membahas apa itu teologi Alkitab, dan apa itu homiletik. Nah, yang pertama sekali, kita akan membahas apa itu teologi. Nah, teologi adalah pengajaran mengenal Allah dan hal-hal yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya. Teologi merupakan sebuah tindakan pertobatan yang rendah hati yang dihadirkan bagi manusia. Nah, ada ahli menyatakan, yaitu Stanley Gons, mendefinisikan teologi sebagai belajar mengenal Allah, sifat-sifat dan relasinya dengan manusia dan alam semesta. Alkitab menjadi sumber paling berotoritas bagi kehidupan pengikut Kristus, juga merupakan sumber utama dalam teologi. Tidak ada ilmu teologi tanpa penelitian Alkitab. Teologi itu juga dinyatakan adalah pengenalan akan firman Allah secara sistematis dan aplikasinya dalam kehidupan kita. Dengan munculnya teologi Alkitab, maka penafsiran terhadap teks-teks dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru lebih memiliki prinsip-prinsip yang dapat menjadi acuan bersama bagi para jemaat Tuhan. Secara vertikal atau prakteknya, belajar teologi membantu kerohanian, membuat bijaksana dan hidup lebih baik lagi dan dekat dengan Tuhan. Nah, teologi itu tidak jauh dari kitab suci. Jadi, kitab suci itu merupakan sumber utama atau yang paling utama bagi teologi yang mewahyukan tentang Allah dan relasi manusia dengan Dia. Dia itu adalah Tuhan Allah. Apabila Allah mewahyukan dirinya, kitab suci adalah sumber utama dari pengetahuan manusia akan Allah. Di samping itu, alam semesta juga menjadi sumber utama pengetahuan akan Allah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa itu definisi teologi. Definisi teologi itu dinyatakan belajar mengenal Allah. Nah, jika kita membahas tentang teologi Alkitab ini adalah tentang isi-isi Alkitab. Jadi, teologi Alkitab ini adalah memahami dan mempelajari isi Alkitab. Oke, tadi kita sudah membahas definisi teologi Alkitab sampai kita mengetahui teologi Alkitab itu apa. Nah, jadi yang kedua, kita akan membahas tentang definisi homiletik. Iya, homiletika berasal dari kata Yunani yaitu homilia, yang mempunyai arti dasar atau pondasi, perundingan, atau juga disebut dengan khotbah. Homiletika dapat didefinisikan sebagai ilmu berkhotbah atau pembelajaran bercakap-cakap di hadapan orang banyak, atau biasa kita sebut dengan jemaat, supaya pokok yang kita sampaikan dapat disajikan dengan cara yang terang, nyata, dan berkuasa. Tekanan dalam kata ini adalah bagaimana kita memberitakan pengajaran Tuhan, Injil Tuhan, kabar sukacita dari Tuhan, sistematis dan sedap didengar oleh jemaat dan menerima dengan baik dan dapat menerapkan dalam kehidupannya. Oke,
Homiletika itu juga bisa dikatakan ilmu atau penafsiran dan seni penyampaian hasil penafsiran tentang khotbah yang sesungguhnya. Homiletika itu dan khotbah merupakan dua substansi yang sangat berkaitan, yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lain. Homiletika memberikan prinsip-prinsip untuk khotbah, sedangkan khotbah memerlukan homiletika dalam persiapan dan penyampaiannya. Bisa kita ketahui, dasar homiletika dan khotbah ini adalah Alkitab sebagai firman Allah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa definisi homiletika itu adalah ilmu penafsiran Alkitab yang disampaikan kepada banyak orang, yang disampaikan kepada jemaat tentang firman Tuhan, tentang pekabaran Injil. Jadi, khotbah dan homiletika itu adalah dua substansi yang sangat berhubungan, yaitu tentang pengabaran Injil dan menyampaikan firman Tuhan. Nah, kita sudah membahas pengertian teologi Alkitab dan pengertian teologi homiletik. Nah, di sini kita akan melanjutkan dengan membahas hubungan teologi Alkitab dan teologi homiletik. Definisi di atas mengandung dua indikasi, yaitu persiapan bahan khotbah dan yang paling utama yaitu persiapan untuk menyampaikan khotbah. Itu berarti homiletika adalah sebuah ilmu yang praktis, yaitu mempelajari bagaimana cara memberitakan Injil, bagaimana cara memberitakan pengajaran Kristen, termasuk syarat-syarat dalam mendidik seseorang menjadi seorang pemberita firman yang baik. Nah, teologi biblika bertugas menggali arti dan makna yang benar, serta kebenaran-kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai pegangan iman. Ilmu yang termasuk di dalam antara lain instruksi perjanjian lama dan perjanjian baru, eksposisi perjanjian lama dan perjanjian baru, bahasa Ibrani dan Yunani, hermeneutika, eksegese atau ilmu tafsir, dan teologi perjanjian lama dan perjanjian baru. Selanjutnya, di hubungan teologi biblika dan teologi homiletika ini juga dikatakan bahwa teologi biblika menuntut adanya seorang pengkhotbah karena tujuannya lebih biblika. Ini maksudkan yang menjelaskan apa yang sudah Allah katakan. Selanjutnya, Allah telah menyiapkan kebenaran-kebenaran yang telah disingkapkan ini ditulis atau dikitabkan dalam teks kudus, dan di dalam teks-teks tersebut Allah telah memanggil umatnya untuk memberitakan kebenaran teologis ini kepada gereja dan dunia. Semua ahli menyadari bahwa teologi diberikan bukan hanya sekedar menggambarkan pemikiran masa lalu dari para penulis komunis, namun harus juga memperlihatkan teologi biblika atau hanya seorang pengubah saja. Selanjutnya, tidak ada orang yang hanya sekedar teologi biblika atau hanya seorang pengubah saja. Setiap orang yang membaca teks Alkitab dan berupaya untuk memahami maknanya, termasuk apa makna aslinya dan apa maknanya bagi masa kini, pasti harus menjalani disiplin-disiplin tertentu. Data Alkitab setelah diterjemahkan dan ditafsirkan melalui eksegesis disusun oleh teolog Alkitab, lalu ditransformasikan dan ditafsirkan oleh teologi sistematik, dikembangkan ke dalam pulau-pulau pemikiran dari berbagai situasi dan tradisi gereja oleh teologi historis, dan sekarang diterapkan ke dalam situasi terkini oleh teologi memiliki tunggal tetapi lebih merupakan suatu spiritual yang saling berhubungan dengan ranah dialog. Tujuannya adalah untuk mengizinkan apa yang dulu teks itu dimaksudkan sekarang berbicara secara baru kepada gereja. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hubungan teologi Alkitab dan teologi homiletik. Dan kita juga telah membahas bagaimana hubungan-hubungan di teologi Alkitab ini dan teologi homiletika ini. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa
Teologi biblika dan homiletika ini adalah ilmu bercakap-cakap yang membahas ayat mas atau kepandaian dalam menguraikan sesuatu, dalam menyampaikan sesuatu yang menggunakan Alkitab sebagai landasan atau pedoman yang berfungsi untuk mengajak orang percaya maupun yang tidak percaya agar mendekat dengan Tuhan. Peran homiletika ini dalam ibadah adalah sebagai sarana yang efektif untuk mengajar dan mendidik umat Kristen dan menyampaikan pengajaran umat Kristen dan pertobatan jemaat serta meneguhkan iman kepercayaan jemaat dalam pemberitaan karya keselamatan Allah. Kan kita telah membahas dengan tuntas pengertian teologi Alkitab, pengertian teologi homiletik, dan hubungan teologi Alkitab dan teologi homiletik ini. Jadi saya akan membuat contoh homiletika itu atau khotbah kepada kita semua. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membuat contoh homiletik atau khotbah atau ilmu bercakap-cakap dengan orang atau menyampaikan firman Tuhan. Nah, di sini saya mengambil nats Alkitab yaitu di Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Dikatakan di sana, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya bacakan sekali lagi. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, kita akan membahas tentang satu-satu perkata ini. Itu ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin kita saat ini sedang masa kelelahan dan keletihan, kegalauan dengan banyaknya tugas-tugas di perkuliahan kita. Atau ada juga mahasiswi yang masuk organisasi, mungkin dia sangat bingung bagaimana dia membagi waktu organisasi dan kuliah. Tapi perlu kita ketahui bahwa mungkin ada yang mengatakan saat perkuliahan tidak perlu berorganisasi karena tujuan kita ke sini mau kuliah, Nah, jadi jika kita tapi suatu saat pasti itu akan sangat penting untuk kita karena dikatakan di sini ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, setelah kita nanti PPL atau bekerja, kita baru merasakan pentingnya organisasi itu setelah kita tamat kuliah. Nah, dan isi Alkitab ini juga mengatakan bahwa ia akan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, Tuhan akan memberikan kekekalan pada hati-hati mereka. Kekekalan ini dimaksudkan adalah hidup yang menyenangkan, hidup yang sempurna di mata Tuhan, hidup yang bertingkah laku sesuai kehendak Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyalahi pekerjaan yang dilakukan Allah awal sampai akhir. Saya baca sekali lagi, tetapi manusia tidak dapat menyalahi pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Maksudnya di sini adalah manusia sempurna tapi memiliki batas. Manusia tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak bisa menyerupai Allah. Manusia tidak bisa melebihi Allah. Manusia hanya setara dengan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Nah, jadi untuk kita semua, meskipun saat ini kita lagi di fase yang capek-capeknya, di fase yang ingin berputus asa, di capek yang kita mengatakan bahwa semua yang kulakukan ini tidak penting sama sekali. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mungkin sekarang kita mengalami hal yang sangat membosankan. Mungkin kita tidak menyukainya lagi.
Tapi yakin dan percayalah bahwa apa yang kita lakukan saat ini, jika kita melakukan kehendak Tuhan, kebaikan Tuhan, pasti suatu saat kita akan mendapatkan berkat yang sangat indah, yaitu datangnya dari Tuhan. Jadi, kita sebagai umat Kristen, percayalah kepada Tuhan, percayalah bahwa waktu Tuhan itu memang indah, bahwa waktu Tuhan itu memang ada. Nah, sekian contoh yang saya berikan tentang homiletika atau ilmu berkhotbah ini atau ilmu bercakap-cakap ini. Dan sekian juga isi video saya. Jika ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.